Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basri Lubis. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Sultan Iskandar Muda. Di sini saya akan menjelaskan atau mengartikan apa itu mengimani hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa taala pun sudah memerintahkan kita untuk beriman kepada hari akhir, di mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62, yaitu terdapat kata man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, dan dia berbuat kebaikan, maka bagi mereka pahala amal kebaikan mereka di sisi Tuhan mereka. Ini maksudnya Tuhan kita, Tuhan mereka itu Allah ya. Jadi dapat kita ambil bahwa iman kepada hari akhir adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Bila kita mengimani hari akhir secara ikhlas, baik dan benar, maka Allah akan menjanjikan kita pahala yang besar juga. Dan selain itu juga, apabila kita percaya dengan adanya hari akhir, maka kita tidak akan khawatir akan datangnya tanda-tanda hari kiamat tersebut. Sekarang sudah bermunculan berbagai kiamat yang disebut kita kiamat kecil atau kiamat sugro. Jadi maknanya kita harus banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada siapapun, bukan kepada manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada pohon, bukan kepada patung dan sebagainya. Jika kita bersandar kepada Allah, Allah itu esa. Kalaupun kita bersandar kepada pohon, pohon itu akan rubuh, tumbang. Kalau kita bersandar kepada bangunan patung, patung itu akan roboh, hancur. Jika pun kita bersandar kepada manusia, manusia itu pun belum tentu mengingat kita. Jika kepada Allah kita bersandar, Allah itu esa, dialah segala pencipta dan segala-galanya. Jadi kita pun di dunia ini kita hanya mencari pahala, berbuat amal baik, kita hanya membuka ladang. Kita di sini hanya sebagai perantara, dunia ini kan fana, tidak kekal. Jadi kita hanya membuka ladang, mencari pahala, kita seperti bercocok tanam lah, kita mengurus, memumpuinya, merawatnya sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan secara sempurna. Begitu juga amal yang kita peroleh di dunia ini. Kita pun di dunia ini harus menyimbangkan mana dunia manapun di akhirat. Jadi harus menyelaraskan kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Setiap sholat pun kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berilah kami kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi intinya adalah kita selalu harus bermunajat kepada Allah, patuhi perintah-perintahnya dan sejauhi segala larangannya. Karena kita tidak akan tahu kiamat itu akan datang, kiamat itu akan menghancurkan segala-galanya. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulnya saja yang utusannya langsung tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.